Fokus pada satu char utama. Oke, setelah kalian selesai bikin char, kalian akan mulai main. Di sini kalian pasti banyak motivasi atau tujuan untuk main nih game. Kebanyakan orang pas main dia lihat dari YouTube orang-orang cara farm spina, cara build katana atau segala macam lah. Itu udah tingkat lanjut, bro. Kalian di sini fokus saja pada cara utama kalian itu. Jadi kalau kalian udah fokus untuk cara utama, kalian akan mudah untuk bikin cara lainnya nanti, dan kalian juga akan mengerti apa aja fitur di dalam game ini dan di game ini kita ngapain aja gitu. Kebanyakan orang sih gua lihat baru main itu bingung. Dia itu ngomong, "Bro, gua baru main 1 hari, bro. Bro, gua baru main kemarin, bro. Bro, gua aja kan baru main seminggu." Nah, jadi gini, bro, lu itu fokus aja sama cara lu itu. Jadi kalau lu nggak ada tujuan, lu mau inilah, mau itulah, atau mau apalah, itu yang ada lu jadi muak, bro. Jadi lu tentuin aja tujuan lu. Di sini gua saranin lu fokus aja build satu cara utama lu, karena nanti keuntungannya ada banyak, bro. Nah, ntar gua jelasin di tips yang berikutnya. Yang jelas sekarang lu itu fokus aja sama cara utama lu itu. Oke. Atur skill. Oke, selanjutnya kalian tuh harus atur skill. Di sini gua akan kasih beberapa tips. Pertama, kalian harus ke perpustakaan dulu untuk beli skillnya. Oke, udah nyampe, kita langsung beli skillnya. Oke, karena kita tadi pilih role mage, jadi skill sihirnya kita nggak perlu beli lagi, tapi cukup level up-in aja. Jadi di sini kita tadi kan udah gue bilang fokus aja pada satu char. Ini salah satu keuntungannya. Jadi kalau kalian, ini contoh dari char gua, karena char gua udah ada yang level 150, jadi semua skill level 4 itu bisa gua beli walaupun gua bikin karakter yang charnya baru level 1. Nah, ini lihat skill mage yang udah level 4 itu udah sampai ke ujung ini, ke sihir pamungkas ini, atau lebih akrab sama nama finale atau final lah. Jadi karena ini gue saranin kalian untuk fokus pada satu cara utama. Dan ini gue coba upgrade. Dan satu lagi, ini masalah upgrade skill kalian itu jangan sampai salah-salah. Misalnya ini gue upgrade kan sampai level 5 itu yang skill pertama. Jadi skill itu kalau kalian upgrade misalnya sampai level 6, tahu-taunya besoknya kalian tahu cuman butuh sampai level 5, itu upgrade-nya kalian mau reset. Kalau mau reset itu pakai orb atau ada item khususnya, tapi item khususnya dapatnya juga dari make orb. Jadi di situ gue saranin kalian untuk hati-hati. Kalau bisa skill itu, kalau kalian masih belum terlalu mengerti, kalian upgrade sampai level 5 aja supaya skill yang selanjutnya kebuka gitu. Terus jangan lupa kalian beli juga skill lainnya. Contoh ini mage gua beli juga skill tempur sama skill survival untuk support. Ini skill tempur ini buat nambah damage dari skill-skill sihir gua tadi. Ini juga ada defense dan juga ada skill fisik di skill tempur ini. Jadi ini sifatnya universal. Untuk yang survival itu skill-skillnya kayak untuk support karakter gitu. Nih kayak XP up, drop up, terus ada juga max HP sama max MP. Dan di sini lu pasti nanya, ini kok gua level 1 udah bisa upgrade skill? Di sini bro, itu salah satu keunggulan karena udah punya char
level gede tadi. Jadi itu gua saranin fokus di cara utama. Oke, lanjut. Atur stat char. Oke, ini juga salah satu keuntungan dari memiliki char utama yang levelnya udah gede. Jadi gini bro, kita itu kalau udah level gede, char utamanya kita akan dapat prestasi atau emblem gitulah. Jadi kalau kita udah claim itu emblem, kita bisa dapat contohnya kayak poin skill tadi dan poin status. Nah, di sini untuk pengisian status, gua saranin kalian itu nurut aja apa yang sistem pilih. Contohnya nih mage. Mage biasanya itu sistem nentuin berdasarkan senjata. Ini senjata gua kan pesawat sihir atau MD. Jadi disuruh naikin INT dan agi. Kalian cukup ikutin itu aja. Jadi kalau misalnya kalian mage terus disuruhnya INT agi, kalian isi fit, ya itu ngawur dong. Nah jadi sebenarnya nggak sulit kok, cuman butuh kalian itu ikuti instruksinya aja. Terus untuk stat yang di bawah yang level 40 tadi, itu nggak usah kalian pikirin dulu karena itu udah stat tingkat lanjut yang sifatnya cuman untuk support cara sedikit lah. Jadi untuk pengisian status tipsnya ya cuman ikutin aja instruksinya. Udah itu doang. Atur equipment. Oke, untuk masalah equipment sebenarnya gua nggak punya tips khusus, tapi kalian bisa dapetin equip dari hadiah dari quest juga bisa, kalian beli dari board juga bisa, dan kalian bikin di pandai besi juga bisa. Yang penting itu equip kalau bagus kalian pakai, kalau ada yang bagus langsung ganti gitu. Kita coba cek ke board, lihat equip kayak gimana sih nyari equipnya, kan di board barangnya banyak bang. Nah ini gue lihat, ini kalau mau cari tongkat ya kita ubah setelan searchingnya jadi untuk tongkat doang. Terus kalian juga bisa bikin equip dari pandai besi. Di sini tadi gua juga nyaranin untuk pakai mage itu supaya ini untuk farm bahan buat equipnya jadi lebih gampang. Misalnya itu ada equip yang butuh bahan yang sampai 20 kali itu kan kalau dicari kill satu-satu mobsnya akan susah. Kalau mage kan ada skill AW nya, jadi bisa lebih cepat lah nyari bahan gitu. Yang penting jangan lupa dipakai. Dah itu doang kok.